Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Fuad Amri, NIM 18067020, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaporkan dan mempresentasikan dari hasil rintisan usaha saya, yaitu rencana usaha keripik pisang suka-suka. Dari video-video sebelumnya itu sudah saya laporkan dari rancangan usaha, proses pembuatan, aspek pemasaran, perhitungan rugi laba, dan ini masuk ke video presentasi tentang usaha saya ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis. Bisnis adalah segala upaya manusia, baik individu maupun kelompok, untuk menciptakan laba atau keuntungan. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa pisang mengandung gizi yang relatif tinggi, sekitar 16,5% sampai 19,5%. Selain itu juga, keripik pisang mengandung kalium yang tinggi. Kalium berfungsi untuk mencegah hipertensi dan membersihkan karbon dioksida dalam darah. Kalium juga dapat memacu kerja otot dan simpul saraf. Kalium yang tinggi akan mempercepat pengiriman oksigen ke otak. Selain dari kandungan kalium yang tinggi, keripik pisang juga kaya akan serat yang dapat membantu pencernaan. Jadi bagi Anda yang mempunyai masalah pencernaan, tidak perlu khawatir, makan saja keripik pisang. Selain rasanya memang enak, keripik pisang juga dapat mengatasi masalah pencernaan Anda. Latar belakang kenapa saya menawarkan produk ini, karena di zaman modern ini, snack khususnya keripik pisang sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai golongan dan berbagai tingkatan. Namun, keripik pisang yang ada di Kota Padang hanya memiliki cita rasa manis, asin, dan coklat yang cenderung membuat konsumen mudah bosan dengan ketiga rasa itu. Karena itu, saya di sini akan ingin memberikan cita rasa keripik pisang yang variatif pada konsumen dengan memadukan paduan rasa saus agar konsumen bisa mengeksplorasi berbagai cita rasa keripik pisang. Berikut ini merupakan data perusahaan saya. Nama perusahaan yaitu Keripik Pisang Suka-Suka. Nama pemimpin usaha yaitu saya sendiri, Said Fuad Amri. Dan alamat perusahaan itu berada di Komplek Wisma Indah 7, Blok B nomor 1, Parung Tabing, Padang, Sumatera Barat. Nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 0852 5695 1395. Untuk email sendiri yaitu saidfuadamri17@gmail.com. Jadi bidang usaha saya ini bergerak di bidang UMKM atau usaha mikro kecil menengah, dan produk yang ditawarkan yaitu berupa keripik pisang. Untuk aspek pemasaran sendiri, jenis produknya itu aneka keripik pisang. Spesifikasinya itu yaitu keripik pisang aneka rasa, rasa balado, jagung manis, barbeque, dan pedas manis. Harga keripik pisang itu per 250 gram itu Rp15.000. Merek produk tadi keripik pisang suka-suka. Dan untuk cara pemesanan bisa secara langsung, via telepon, dan sosmed. Cara pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau cash dan transfer bank. Untuk standar produk ini, pengiriman di luar kota yaitu minimum order 1 kilo per 250 gramnya, dan menyertakan alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Namun untuk harga keripik di luar ongkos kirim. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu sendiri ada pisang sebanyak 2 sisir, minyak goreng, lalu ada garam, bumbu tabur dengan rasa balado, jagung manis, barbeque, dan pedas manis. Alat yang dibutuhkan berupa kompor, wajan, sude, tabung gas 3 kilo, baskom, pisau, parutan pisang, tupperware tertutup, pembungkus plastik, sealer, sendok, dan penyaring minyak. Untuk rencana produksi sendiri itu yang pertama itu langkah awalnya yaitu memilih pisang kepok yang mudah untuk dijadikan produk. Kemudian pisang dikupas dan direndam di dalam air agar getahnya tidak membuat pisang menjadi hitam. Selanjutnya, pisang diiris tipis dengan parut wortel yang bergelombang-gelombang sehingga membentuk mirip satu kentang, dan pemotongannya dilakukan secara menyilang. Sebelum masuk ke penggorengan, pisahkan potongan-potongan pisang agar tidak menggumpal dan lengket pada saat digoreng. Selama di dalam penggorengan, pisang harus diaduk-aduk dan digerak-gerakkan agar semuanya itu matang merata. Apabila sudah kekuning-kuningan, pisang bisa diangkat dari penggorengan dan ditiriskan dalam beberapa menit. Tunggu dingin, kemudian dikemas di dalam kemasan kantong plastik, dan keripik pisang pun siap untuk dijual atau dipasarkan. Lalu untuk aspek keuangan sendiri, yaitu yang pertama ada investasi alat dan mesin. Di sini ada kompor saya gunakan 1 buah.
Harga satuannya itu 79.000. Nah, di sini saya sudah membuat umur ergonomis dan penyusutannya. Jadi seperti kompor ini contohnya umurnya itu umur ekonomisnya itu 48 bulan atau 4 tahun. Jadi akan saya bagikan harga totalnya ini kompor ini selama dibagi dengan 48 bulan. Jadi untuk perharinya itu bisa kita lakukan untuk biaya penyusutan yaitu 1.656 rupiah. Jadi untuk keseluruhan alat dan mesin ini harus dihitung biaya penyusutannya per itemnya seperti kompor, wajan, sude, baskom dan seterusnya. Jadi total dari penyusutan alat investasi alat ini yaitu 15.966 rupiah per harinya. Penyusutan ini dibuat dengan tujuan untuk kedepannya jika terjadi kerusakan pada alat investasi alat dan mesin, kita tidak perlu lagi menalangi dan bingung-bingung karena kita sudah mempunyai uang penyusutan untuk mengganti peralatan yang rusak. Lalu untuk aspek keuangan yang kedua ada biaya tidak tetap atau BTT. Nah, biaya tidak tetap ini mencakup bahan habis pakai. Yang pertama itu kan pisang. Di sini jumlahnya itu bukan 2 tandan, ini ada kesalahan dalam penulisan yaitu 2 sisir. Jadi harga persatuannya 15.000, total harga yaitu 30.000 dikali 2. Jadi langsung saja kita totalkan di sini total dari biaya bahan habis pakai ini yaitu Rp173.000 untuk sekali produksi. Jadi dapat kita bagikan di sini BTT per unitnya yaitu 173.000 dibagi 24 sama dengan Rp7.208 per bungkus. Nah, ini merupakan biaya per satuan unit per unitnya yang dibutuhkan untuk membuat keripik pisang ini. Aspek keuangan berikutnya yaitu ada biaya tetap atau BT. BT di sini cuma mencakup gaji pimpinan per hari 50.000, gaji karyawan tetap per hari 50.000 dan biaya penyusutan mesin tadi yaitu Rp15.966. Jadi jumlah biaya tetap Rp115.966. Lalu yang kemudian lagi kita akan bahas di sini titik pulang pokok atau TPP. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, biaya-biaya tadi ada biaya tetap atau BT Rp115.966. Harga jual itu tadi Rp15.000. Biaya tidak tetap atau BTT Rp173.000. Produksi atau P 24 bungkus. Biaya tidak tetap per unit atau BTTU Rp7.208. Jadi tingkat produksi titik pulang pokok dalam tingkat produksi maksudnya dapat dicari dengan BT biaya tetap dikurang dibagi harga jual dikurang BTTU. Jadi TPP dalam tingkat produksi yaitu Rp115.966 dibagi dengan Rp7.792 diperolehlah 14,8 atau 15 bungkus. Jadi dengan 15 bungkus terjual sudah mengembalikan titik pulang pokoknya. Lalu jika kita hitung TPP berdasarkan tingkat penjualan, kita dapat mencarinya dengan rumus TPP dikali dengan harga jual. 14,8 tadi dikalikan dengan Rp15.000. Jadi tingkat penjualannya itu Rp222.000. Sudah mencapai titik pulang pokok dari usaha kita ini. Nah, lalu yang terakhir ada perhitungan rugi laba. Perhitungan rugi laba di sini termasuk dari penjualan 24 bungkus dikali Rp15.000 yaitu Rp360.000. Lalu kita harus mencari biaya-biaya tadi. Biaya-biaya tadi termasuk biaya tetap dan biaya tidak tetap kita jumlahkan sehingga totalnya itu ada Rp288.966. Jadi laba bersih sebelum pajak penjualan 24 bungkus dikurang dengan biaya-biaya Rp360.000 dikurang dengan Rp288.966. Diperolehlah laba bersihnya itu Rp71.034. Nah, jadi laba bersih ini merupakan keuntungan dari perusahaan atau keuntungan dari usaha ini dalam per 24 bungkusnya atau sekali produksi.
Nah, jadi mungkin sampai di sini saja presentasi dari rintisan usaha saya yang sudah berjalan ini. Dengan adanya usaha ini yang dipasarkan di lingkungan masyarakat, jadi sangat memberi pengaruh. Salah satunya itu menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil penunjang dari produksi keripik pisang seperti penjual pisang, dan para produksi pisang rumahan sangat terbantu dalam pemasarannya dengan adanya bisnis plan seperti ini. Jadi mungkin demikianlah laporan dan presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas kewirausahaan saya. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.